Pemblokiran terhadap naga China ditakdirkan untuk gagal. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Persaingan antara dua raksasa superpower dunia Amerika Serikat China semakin hari semakin sengit. Bagi mereka yang memahami permainan catur Go atau Wei Qi dalam bahasa Mandarin, tekanan Amerika Serikat saat ini terhadap China sangat mirip dengan cara menahan naga di catur Go. Demikian pula halnya bagi yang pernah mempelajari catur Go, pasti mengetahui keadaan permainan naga besar. Secara umum, menghadapi keadaan seperti itu adalah situasi dengan resiko yang lebih besar. Pada saat yang bersamaan, juga disertai dengan peluang yang sama besarnya juga. Jika salah satu pihak berhasil mengurung naga besar dan akhirnya memakannya, maka pihak tersebut akan memenangkan mid game ini, yang berarti pihak lain akan kalah dan menyerah. Sebaliknya, jika naga besar berhasil menerobos rintangan, maka pengepung akan kalah dan menyerah. Terus terang, tidak banyak master catur yang bisa memasuki permainan catur seperti naga besar ini, kecuali entah bagaimana tiba-tiba terbawa masuk ke situasi seperti itu. Sebaliknya, bagi para pemula, mungkin lebih umum untuk memasuki jalan naga besar, karena salah satu pihak ingin menang dan dengan penuh semangat berusaha mengepung area tertentu dari wilayah lawan untuk mengurung naga. Sedangkan pihak lain harus berusaha menerobos. Jadi, apabila salah satu pihak tidak berhati-hati, mereka akan langsung kalah. Tekanan Amerika Serikat saat ini terhadap China sangat mirip dengan cara mengepung naga di catur Go. Amerika Serikat tidak peduli bagaimana mengkonsolidasikan wilayahnya. Otaknya hanya tentang bagaimana mengurung naga China. Misalnya, serangkaian strategi pertemuan negara G7 untuk membendung China, dan kemudian para pejabat tingginya mengunjungi negara-negara Asia Timur Laut dan Asia Tenggara seperti Singapura dan Vietnam belum lama ini. Ini semua adalah langkah untuk mengurung naga China. Dalam pikiran Paman Sam, selama ada poin-poin penting dapat terkendalikan, maka naga raksasa China pasti akan terperangkap pada akhirnya. Seperti diketahui, bermain catur Go tidak bisa semau kita. Namun sayangnya inilah yang sedang dilakukan Amerika Serikat. Menurutnya, selama pengepungan Amerika Serikat di setiap sudut dunia, naga China pasti tidak akan dapat melarikan diri. China tidak akan dapat menerobos pengepungannya, yang pada akhirnya naga ini akan ditaklukkan dan akhirnya akan setia mematuhi perintah tuannya. Terus terang, terkadang saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang Amerika. Tentu saja orang Amerika tidak bodoh. Tetapi pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat berulang kali terjatuh dalam situasi yang menyebabkan dirinya terjebak keadaan pasif dalam banyak masalah strategis umum? Pertama, China tidak akan mengikuti langkah dan jebakan Amerika Serikat. Tanggapan China tidak akan sama dengan pemain pemula catur Go, di mana jika Anda mengepung saya akan berusaha menerobos. Seorang pejago atau master bila ingin melepaskan diri dari pengepungan, dia tidak akan mengambil pendekatan serangan langsung, namun akan selalu menempati posisi yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Kemudian, menggunakan jalan memutar untuk menyelamatkan teritori yang terkepung. Bahkan, jika teritori yang terkepung tidak dapat diselamatkan, maka sang jagoan atau master tidak akan menempatkan banyak pasukan di naga besar ini. Namun sebaliknya, akan menempati medan lain yang lebih menguntungkan. Bahkan, walaupun harus kehilangan naga besar ini, China akan menebusnya di tempat lain, yang mungkin akan mendapatkan kemenangan yang lebih besar dari yang terhilangkan. Sehingga pihak lawan hanya mendapatkan sepotong wilayah yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Faktor kedua, Amerika Serikat telah tidak begitu kuat di wilayahnya sendiri, tetapi masih terus memaksakan diri untuk memblokir China. Sebagai konsekuensinya, pasti banyak yang dapat menebak hasilnya. Amerika Serikat tampaknya semakin tidak berdaya juga. Mereka sangatlah cemas jika mereka meluangkan waktu untuk memperbaiki kekuatan internalnya dan kemudian memblokir China beberapa tahun kemudian. Maka Amerika Serikat pasti sudah terlambat.
Karena Amerika Serikat juga tahu betul bahwa bukan masalah 1 atau 2 hari untuk membangun kekuatan secara menyeluruh. Namun, bagi yang memahami catur Go, semakin tidak sabar orang tersebut, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan kesalahan. Ini adalah 100% aturan dan pengalaman. Ketiga, tata letak yang diadopsi oleh Amerika Serikat memiliki masalah kecil pada premis. Amerika Serikat menganggap bidak catur yang dia letakkan harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mereka dapat meletakkan bidak catur dimanapun mereka kehendaki. Peran apa yang mereka inginkan untuk bidak ini harus dapat mengeksekusi sesuai perintahnya. Amerika Serikat telah lama memaksakan kehendaknya atas negara lain. Mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa bidak-bidak catur ini juga punya perhitungan tersendiri. Dan mereka sangat tidak bersedia mengikuti langkah Amerika Serikat. Mungkin di permukaan, mereka sangat pandai menghadapi Amerika Serikat. Tetapi di belakangnya, yang mereka inginkan adalah kepentingan negara mereka sendiri dan tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Amerika Serikat. Baik itu negara-negara Uni Eropa ataupun negara Asia Tenggara. Demikian pula halnya di Asia Timur Laut seperti Korea Selatan ataupun di Asia Selatan seperti India juga memiliki perhitungannya sendiri. Hanya Jepang yang sekarang kelihatannya sangat setia dan mengikuti Amerika Serikat paling dekat. Namun, itu cuma fenomena belaka. Karena begitu ada peluang, Jepang akan lebih dulu melompat dan menggigit balik Amerika Serikat. Jepang akan membalas dendam atas 2 bom atom yang pernah dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, kata pengamat senior politik China. Oleh karena itu, strategi Amerika Serikat untuk memblokir naga China ditakdirkan untuk gagal. Karena China tidak akan terbawa dan terpengaruh oleh perangkap Amerika Serikat. China akan terus menguatkan negaranya sendiri untuk merespons provokasi dan tantangan Amerika Serikat secara lebih efektif. Dari segi taktik, China tidak akan membiarkan naganya menerobos sesegera mungkin. China akan terus membangun tata letak dunianya, memperkuat fondasi, memperluas ruang kegiatan global, dan menjelajahi area yang lebih aktif dari program Belt and Road. Pada akhirnya, cepat atau lambat, pemblokiran Paman Sam akan runtuh sendirinya. Tentu saja, harus diakui, Amerika Serikat masih memiliki kekuatan yang cukup besar dan beberapa kartu efektif di tangannya. Tetapi itulah yang tersisa sekarang ini. Selama China tetap berpatokan pada garis rencana pembangunan dan berjuang terus, maka trik kecil Amerika Serikat ini tidak akan terlampiaskan. Sejauh pengamatan terhadap para sekutu dan mitra kecil Amerika Serikat, China berpegang teguh pada 2 pedoman. Mitra yang perlu dimenangkan harus dimenangkan. Sebaliknya, bagi mitra yang agak nakal dan berusaha menyakiti sambil mengambil keuntungan ekonomi dari China, China pasti akan memberikannya sedikit pelajaran. Artinya, China akan menarik mitra Amerika Serikat pada tingkat tertentu, demikian pula halnya pada waktu membalas juga akan membalas pada tingkat moderat tertentu. Dalam menghadapi permainan catur seperti itu, naga China memiliki peluang jauh lebih besar untuk menang dibanding Amerika Serikat. Tentu saja, meskipun peluang menang lebih tinggi, Anda harus tetap berhati-hati dengan setiap gerakan catur Anda. Karena peluang menang bukanlah kemenangan terakhir. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!